Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal pengereman. Mengapa kok kalau ngerem itu harus makin lama makin keras? Tapi sebelum itu mau cerita dulu. Ini sekarang motor pakai sado revitalizan olinya ya. Jadi kan kemarin waktu melarutkan sado revitalizan ke bensin ternyata nggak seluruhnya ya, kebanyakan mengendapnya terpisah jelas ya, sehingga warna bensinnya jadi bening tapi jadi ungu, nggak biru lagi. Terus penulis rasakan ternyata nggak banyak ya efeknya ya, nggak banyak efeknya. Keketatannya juga nggak terasa ya. Terus ya wes, akhirnya penulis putuskan bahwa pakai sado revitalizan di bensin itu efeknya minim sekali, atau ya nggak, penulis ngerasakan cuma sedikit sekali ya. Dan yang jadi masalah adalah sadonya itu nggak larut ke bensin, itu yang masalah utamanya. Terus akhirnya kan sisa tuh, yang endapannya masih banyak. Penulis endapkan lagi, terpisah. Bensinnya penulis buang. Jadi sebagian besar bensinnya bisa penulis pisahkan lah ya. Terus penulis campur ke minyak goreng kira-kira setengah botol yang kemarin itu, setengah botol yang penulis pakai isi pakai campurkan bensin dengan sado revitalizan, setengahnya itu minyak gorengnya. Penulis campur-campur, kocok-kocok, terus penulis diamkan semalaman. Ternyata ya, di minyak goreng pun nggak larut ya, nggak larut itu, mengendap ya. Berarti entah di mesin atau mengendap atau enggak ya, tapi hasilnya timbul endapan. Mungkin butuh panas kali ya, nggak tahu lah itu apa sado itu bakal tersaring sama filter oli atau enggak ya. Kalau filter olinya yang model kain kemungkinan iya, nggak tahu lagi lah. Yang jelas tadi pagi penulis tambahkan sado yang sudah campur minyak goreng itu. Kalau volumenya mungkin ya berkurang, tapi sebagian besar masih ada lah. Jadi sekarang motor ini pakai minyak goreng dan ada sadonya. Volume minyak gorengnya kira-kira 150-an mililiter. Rasanya gimana? Jadi senyap, lebih senyap, karena ya meseran yang penulis pakai sebelumnya itu nggak dicampur minyak goreng ya. Jadi yang kemarin sampai 280 itu meseran SAE 40 tanpa minyak goreng. Baru kali ini penulis tambahkan minyak goreng, dan efeknya adalah ya terasa makin licin nih.
suara mesin lebih senyap. Cuma ya lagi-lagi suara dereknya itu keluar. Suara gemeleduk juga berkurang ya. Entah itu karena sadonya atau enggak. Ini penulis eco riding jadinya, mau rekondisi piston lah. Pistonnya terasa licin nih. Licinnya dari mana? Engine brake turunnya pelan ya. RPM sih terutama, nggak bisa diceritakan kalau soal RPM gitu, karena ya kendaraan makin pelan itu kan nggak cuma karena hambatan dari mesin aja, dari hambatan ban, hambatan rem. Tapi ini penulis merasa licin banget. Entah ini pistonnya bakal makin rapat atau enggak ya. Kalau yang sebelumnya sih ya, tapi ini kan cuma pakai 1 dosis, yang sebelumnya pakai 2 dosis. Entah ini nanti top speednya berkurang atau enggak. Penulis nggak ngetes sekarang. Rencana mau eco riding terus sampai bensinnya habis, karena ini ada sedikit sado di tangki bensin, terus sama 1 dosis sado di oli mesin. Ya wes, sekarang bahas soal pengereman. Jadi masih banyak ya yang apa jenenge ngerem depan tok, atau ngerem nggak mempertimbangkan perpindahan berat. Yang terutama itu adalah prinsip untuk merubah kekuatan rem. Jadi rem itu emang fokusnya yang depan, karena karena bobot akan pindah ke depan. Mayoritas bobot berpindah ke depan. Oleh karena itu, peranan rem depan itu sangat besar. Kita nggak ngomong kekuatan di tangan ya, kita ngomong kekuatan di seberapa banyak ban berhentinya. Karena kayak penulis sekarang ini, kalau menekan rem, apa yang depan lebih besar daripada yang belakang? Enggak. Karena ya tuas rem depan nggak berat sih, enteng. Terus kebetulan rem belakangnya lagi nggak pakem, pakai merek opo yuk, pakai bajakan apa palsunya, palsunya nggak tahu lah, bukan orinya Nmax, tapi pakai punya Fiction ya, bukan palsu sih. Penulis merasa nggak pakem ya, entah mengapa. Karena biasanya ditekan dikit nyit, ini cukup butuh tekan banyak. Gak enak lah pokoknya kampasi. Entah apa bedanya ya. Mungkin yang punya Fiction juga pertimbangkan lebih baik pakai punya Nmax ya, lebih sip. Penulis nggak lihat adanya efek apa jenenge menggerus piringannya ya. Katanya kan kalau apa yang aftermarket nggak menggerus piringan. Nah, penulis kok nggak melihat itu. Baik yang depan atau belakang. Mungkin karena ya tiap harinya penulis kalau ngerem tipis-tipis ya.
Tapi namanya rem, masih tipis masih tebel, tetap aja cepet habis. Tapi ini pengalaman di rem tromol ya. Rem itu malah lebih awet kalau ngeremnya drastis. Wih gitu ya. Yang nanggung-nanggung yang tipis-tipis tetap aja habiskan. Tapi ya namanya kenyamanan berkendara, mau diapakan lagi. Wah, yang ke depan ini knalpot di bobok. Oh, enggak. Motornya enggak modif kayaknya. Penulis bandingkan dengan motor penulis. Nah, untuk ngerem ini lah. Mengapa ya kok banyak yang lupa bahwa tenaga pengereman itu nggak bisa konstan, harus rubah-rubah. Jadi apa jenenge, tenaga itu harus berubah sesuai dengan perubahan distribusi berat. Orang ngomong kalau rem depan apa kalau ngerem itu bagian depan yang lebih pakem. Iya. Tapi kan ya enggak dari awal kayak gitu. Sebenarnya enak juga ya kalau knalpot dibuat kayak gitu, masih motornya pelan. Menang dari suara netok gitu ya, walau motornya nggak kencang, terkesan kencang gitu ya. Contoh ya, mungkin ada beberapa yang mencontohkan bahwa rem depan itu adalah yang paling berpengaruh pada pengereman ya. Mereka sering contoh pakai MotoGP ketika bannya masih pakai Bridgestone ya. Jadi MotoGP sebelum 2017 mereka sering pakai itu. Terus tunjukkan fotonya. Ini loh, gimana rem belakang mau bekerja kalau motornya sampai keadaannya kayak gini ya. Itu contoh ekstrim, tapi ya wes kita pakai aja lah contoh itu. Pertanyaannya, ban belakang itu ngangkat kapan? Apa sebelum ngerem? Sebelum atau sesudah? Kalau jawabannya sesudah ngerem, maka artinya kita tahu saat kita akan ngerem itu sebenarnya grip ban depan itu kayak apa. Jadi apa ya, kita itu harus lihat transisinya, transisi perubahan distribusi berat. Nggak dari awal itu ban depan itu dibebani. Artinya nggak dari awal ban depan itu gripnya besar. Grip ban depan itu besar nunggu kalau bobotnya sudah pindah ke depan. Kalau belum pindah ke depan ya belum. Nah ini loh yang kok banyak yang nggak paham gitu ya. Jadi grip nggak instan terjadinya.
Perbedaan antara grip ban depan saat sebelum dan sesudah pengereman ini yang penting. Penting untuk bisa pengereman maksimal. Kalau misalnya ya ada yang ngomong, pengereman itu harus pakai yang depan karena ban depan itu penting. Pakai depan saja aman, nggak ada apa-apa, nggak ada perubahan, nggak ada aman wes. Tiap hari pakai rem depan tok, nggak ada masalah. Di saat yang sama dia juga nyebut pakai rem belakang itu nggak pakem. Pernah saya ada kejadian ya, ngerem belakang tok nggak nutut. Nah ini adalah suatu dualisme ya. Ketika dia ngomong soal rem depan, dia ngomong kejadian sehari-hari, bukan saat-saat khusus ya. Dualisme. Jadi waktu dia menjelaskan soal rem depan, dia menjelaskan dalam keadaan normal. Saya pakai rem depan terus no problem tiap harinya. Tapi begitu pakai contoh rem belakang, dia pakai ngomong. Suatu ketika ada motor berhenti mendadak atau mobil berhenti mendadak, nyabrang sembarangan, saya ngerem belakang nggak sempat. Dualisme. Karena ya tiap hari mau pakai rem belakang tok pun nggak apa-apa. Kalau harian gini nyantai gini pakai rem belakang tok pun nggak apa-apa. Apa masalahnya? Karena ya butuhnya cuma berhenti kalem loh. Sini penulis nggak pakai rem depan, pakai rem belakang, bisa berhenti, nggak repot, mau kurang kencang gini aja jalan ya, 80 ya, 75 wes ya, lo bisa berhenti, bisa makin pelan, nggak ada alasan untuk itu. Jadi kalau mau harian, mau depan atau belakang, ya normal-normal aja lah. Situasi berbeda, tapi kalau sudah situasi yang butuh pengereman sangat ketat. Kalau pengereman butuh ekstrim, ya memang pengereman belakang nggak nutut. Tapi apa dipikir pengereman depan bakal nutut? Kalau panik apa dipikir nggak jatuh? Sama aja. Kalau ngeremnya serampangan, mau depan ya andalannya ya, ngomongnya, wah paling pakem depan, masih pakai rem depan nggak nutut lah. Wis penulis pernah contohkan sendiri lah ya, entah waktu ngerekam ini pernah nggak ya, pernah, tapi yang contoh jatuh ya, yang contoh nggak nututnya belum pernah kayaknya, yang contoh jatuh yang pernah ya. Kenapa rem depan nggak nutut? Ya karena asalnya dari ketakutan orang jatuh itu. Karena orang ngatur rem nggak pakai transisi. Rem itu harus sesuai dengan perpindahan bobot harusnya. Kekuatan pengereman itu berubah sesuai dengan perpindahan bobot. Makin kita tertekan ke depan, itu harusnya makin besar remnya. Karena kita pakai motor harian, kita ini sebenarnya bisa mengetahui limit ban depan itu. Ya secara terbatas ya. Ambil kira-kira. Tentu ini kalau dia pakai cara ngeremnya aman.
Kalau ngeremnya pakai rem depan tok ya biasanya orang nggak berani, penulis pun nggak berani. Tapi kalau sudah diawali rem belakang dulu, berani dah. Ayo. Adu pengereman, ayo. Adu sama CDDC, sama RDL, sama instruktur-instruktur mereka, ayo. Karena ya instruktur-instruktur mereka itu pada kabur ketika ditantang ya. Ngomong ayo ketemuan, ayo anu Jarayato kok diajak ketemuan. Sing kena. Padahal yang penulis minta gampang. Coba dah cara pengerahan sampean itu tunjukkan lah. Masa sana nggak bisa sih nemu jalan sepi? Penulis aja bisa kok nemu tempat yang cukup sepi untuk melakukan pengereman sampai ngerekam. Cari videonya ada. Pengereman dari kecepatan berapa? 95 atau berapa itu. 3,4 detik. Jangan dipikir cepat 3,4 detik itu. Harusnya masih bisa lebih cepat lagi. Jalan 100 sekalipun 3-4 detik itu masih termasuk apa ya? Rata-rata lah. Enggak termasuk yang terbaik. Rata-rata gimana? Rata-rata kalau dibandingkan dengan rider India yang berani nunjukkan kalau ngerem darurat pakai motor baru itu gimana. Jadi salah satu yang direview rider India itu selain getaran, kenyamanan jok ya yang nggak dibahas orang Indonesia adalah pengereman. Jadi motor baru diuji ngerem, enak nggak rime? Berani mereka. Waktunya berapa? Ya sekitar 3 detik berapa gitu. Sama lah. Yang kurang dari 3 detik aja ada kok. Karena mereka ya tahu pengereman itu tuh penting, nggak kayak di Indonesia ngerem itu dari kecepatan 40 latihan itu. Nah yang apa ya, yang perlu dilakukan itu sebenarnya latihan, tapi emang susah emang cari latihan. Orang itu gak pernah kenal motor pun langsung lari di jalan, gak kenal gak bisa 100% mengendalikan motor pun sudah pakai di jalan. Rem itu bagian dari berkendara sehari-hari yang penting. Ngerem mendadak itu penting. Bisa ngerem dengan apa daya henti yang tinggi itu penting. Karena ya di sini banyak emak-emak. Emak-emak itu kalau ngerem kadang gak peduli wis. Do or die. Jadi dia ngerem jatuh yang kalau apa ada belok sedikit delosor. Tapi ya itu yang dipilih. Nah kalau pas lagi nggak delosor ini kemampuannya mengerikan. Jadi tiba-tiba nyek mandek tengah jalan, kita nggak akan bisa apa istilahnya respon lah. Kadang juga nyebrang, kita juga susah untuk respon.
Ini kalau misalnya ngerem gini juga harus dibiasakan lah ya, dibiasakan untuk apa, ngerem belakang dulu, biar kalau kaget belakang dulu juga, belakang baru gitu depan. Biasanya kalau kita sudah ngerem ya, sudah motor sudah melambat, ketika pakai rem depan ini kita sudah cukup tenang, nggak kaget lagi. Nah, ketika sudah cukup tenang lah, kita bisa mengatur seberapa sih kekuatan rem depan ini yang bisa membuat kita berhenti lebih aman dan cepat. Kalau ngandalkan rem depan toh ngeri, dipikir penulis nggak pernah coba. Sebelum menulis pakai teknik rem belakang duluan, penulis itu ngerem depan dulu. Wah, ngeri. Apalagi pas pernah saat Honda Beat rem CBS-nya masih belum dirusak. Wah, dalam kondisi standar sudah ngerem depan ya, ditambahi rem belakang, langsung cekit, ban depan itu langsung jos gitu ya, langsung ngelok. Karena ya saat itu penulis kebetulan dapat motor Honda Beat yang kalau ditekan sedikit tuas rem belakang, itu tuas rem depan ketarik juga. Nggak semua CBS kayak gitu. Biasanya yang punya Vario itu oke. Biasanya yang golongannya Beat, antara Beat, Pop, Beat, Street, ya sekelas Beatnya lah, itu rem CBS-nya nggak beres semua. Kalau Scoopy dan Vario kayaknya masih lumayan lah ya, jarang mungkin yang salah kerja. Karena harusnya CBS itu kalau kerjanya normal, belakang dulu yang aktif, baru depan. Entah ya, kok nggak ada ya CBS dari pabrikan lain. Apa sudah dipatenkan oleh Honda? Kalau sudah dipatenkan maka Honda yang kebangetan ya. Sistem keselamatan kok dipatenkan, hanya untuk demi mencegah persaingan. Ya makanya itu juga Honda sangat takut kalau ada beredar motor listrik gitu. Itu di luar topik ya. Balik lagi ke rem. Motor yang aman emang ABS. Karena apa ABS? Karena ABS bisa mencegah motor itu ngelok banyak. Ini sangat berguna bagi mereka yang cara pengeremannya ngawur, sangat membantu. Sebenarnya ABS itu bisa membantu pengereman lebih optimal, tapi ya tetap harus dari ridernya dulu. Kalau pakai cara pengereman yang ngawur, ya begitu ada brek mendadak hambatan tengah jalan, langsung tekan rem depan gitu ya. Iya memang ban nggak ngelok, tapi kan pengereman jadi nggak maksimal, jadi dudut gitu ya. Jadi nggak enak itu. Ya bagaimanapun masih tetap kalah optimal lah dengan kalau kita mengerem dengan baik. Pakai istilah threshold braking. Threshold karena mengerem itu di limitnya ban, nggak kebablasan. Dan untuk bisa mengerti limit ban, kita harus tahu transisi berat, harus tahu bahwa grip ban itu ditentukan oleh bobot seberapa pembebanan yang ada di ban itu. Di saat sebelum pengereman, bobot yang ada di ban depan itu nggak banyak, bahkan kadang lebih banyak ban belakang. Nah setelah mengerem jadi makin ke depan. Kalau saat sudah pindah ke depan ini ya,
kan sudah ngerem ya, kita tekan lagi karena gripnya ban lebih besar, maka bobot akan jadi pindah ke depan lagi ketika remnya itu nambah. Makin besar itu ya toleransi limitnya makin gede. Nah, gitu bisa kita tekan lagi. Nah, jadi itu yang menyebabkan mengapa tenaga pengereman itu perlu makin lama makin keras. Karena limit dari ban itu makin lama makin meningkat seiring dengan meningkatnya kekuatan pengereman. Hingga ada limit tertentu di mana kita nambah kemampuan pengereman, gripnya nggak nambah. Ya namanya grip ban itu rumit ya. Simulatornya Paceska Magic Simulator itu emang jadi problema khusus untuk yang mau mensimulasikan gripnya ban. Ya wes lah, gitu saja. Jadi ngerem itu nggak gampang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.